Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kawan Error, masih di playlist pemrograman dasar pada Java. Di video ke-16 kali ini kita akan membahas tentang array pada Java. Array digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Dan untuk mendeklarasikan sebuah array, tentukan terlebih dahulu tipe variabel dengan tanda kurung siku. Ya, seperti di bawah ini. Contohnya adalah kita akan membuat sebuah variabel array dengan nama cars ya, dengan tipe data string. Nah, kemudian tentukan bahwa variabel tersebut ada array dengan cara memberikan kurung siku buka dan kurung siku tutup setelah tipe data. Nah, setelah itu kita sekarang telah mendeklarasikan variabel yang menampung array dengan tipe data string ya. Untuk memasukkan nilai ke dalamnya, kita dapat melakukan literal array, yaitu dengan menempatkan nilai dalam daftar yang dipisahkan oleh tanda koma di dalam kurung kurawal. Contohnya seperti ini. Ya. Kita membuat sebuah variabel array cars ya, yang diisi dengan 4 buah elemen. Jadi di dalam array masing-masing nilai pada array tersebut ya, di sini dalam hal ini ada 4 nilai. Dalam array, nilai-nilai tersebut atau data-data tersebut disebut dengan elemen. Dalam hal ini variabel array cars memiliki 4 elemen, yaitu Volvo, BMW, Ford, dan Mazda. Dan untuk membuat array bilangan bulat, kalian bisa menulis dengan merubah tipe data dari array. Jadi sama seperti ketika kalian membuat variabel biasa. Daripada bingung, sekarang kita akan coba praktekkan di dalam project kita. Seperti biasa, silahkan buka dulu NetBeans IDE-nya. Jika sudah terbuka seperti ini, seperti biasa start page-nya silahkan ditutup saja. Kemudian jika ada project yang sudah terbuka, silahkan ditutup aja. Caranya klik kanan pada project tersebut, kemudian pilih close. Oke, jadi sudah seperti ini, sudah kosong. Kemudian kita buat sebuah project baru. Caranya seperti biasa, kalian bisa gunakan icon new project ini, atau bisa juga melalui menu file, kemudian pilih new project. Selanjutnya pilih Java application, kemudian klik next. Untuk project name-nya kita beri nama latihan array. Oke, seperti ini. Jika sudah, klik finish. Seperti biasa, kita akan langsung dibuatkan secara otomatis oleh NetBeans, yaitu sebuah kelas latihan array yang dimana di dalamnya sudah ada sebuah method main, dan kode yang akan kita tuliskan berada di dalam method main tersebut, yaitu di sini. Oke, sekarang kita akan buat sebuah array dengan tipe data string. Jadi kita tuliskan tipe datanya string. Kemudian ingat, untuk membuat array setelah tipe data kita harus menambahkan kurung siku buka dan kurung siku tutup seperti ini. Kemudian spasi nama variabel array-nya. Contohnya di sini adalah namanya cars. Yang isi elemen-elemennya ada 4 elemen. Ya, seperti ini. Kita letakkan elemennya ada di dalam kurung kurawal. Yang pertama ada Volvo. Kemudian ada elemen kedua adalah Mazda. Selanjutnya elemen ketiga ada Ford. Kemudian elemen keempat ada Ferrari. Oke ya, seperti ini.
Jika sudah, kita sudah selesai membuat sebuah array cars ya di dalam Java. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam array pada Java, setiap elemen pada array atau di dalam variabel array itu memiliki nomor indeks atau nomor urut, di mana nomor indeks tersebut dimulai dari 0. Ya, berarti karena di sini variabel array cars memiliki 4 elemen, berarti elemen pertama memiliki nomor indeks 0. Sedangkan Mazda atau elemen kedua memiliki nomor indeks 1. Kemudian untuk Ford atau elemen ketiga memiliki nomor indeks 2. Sedangkan untuk Ferrari yaitu elemen keempat memiliki nomor urut indeks 3. Oke ya. Jadi saya ulangi. Indeks untuk elemen pertama adalah 0, elemen kedua adalah 1, elemen ketiga adalah 2, elemen keempat adalah 3. Jadi 0, 1, 2, 3. Ya, jadi seperti itu cara untuk membuat array dan juga bagaimana cara Java mengidentifikasi urutan dari masing-masing elemen dalam variabel array. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara mengakses elemen pada array atau bagaimana cara kita menampilkan salah satu elemen pada array. Nah, kita sudah tahu bahwa pada array masing-masing elemen memiliki nomor indeks, di mana elemen pertama itu 0 dan seterusnya. Ya, elemen kedua adalah 1 dan seterusnya. Jadi intinya adalah nomor indeks atau nomor urut masing-masing elemen array dimulai dari 0. Nah, berarti jika seperti itu, maka untuk menampilkan elemen pertama, maka kita tinggal tuliskan nama variabel array-nya, kemudian tambahkan kurung buka kurung tutup siku, di mana di dalamnya berisi nomor indeksnya. Oke ya, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan bahas langsung di dalam projectnya nanti. Oke, kemudian hal kedua yang akan kita bahas adalah cara mengubah elemen array. Nah, untuk mengubah elemen array tersebut, tinggal kita tulis nama variabelnya, kemudian nomor indeksnya, selanjutnya akan diisi atau sama dengan nilai baru yang akan dimasukkan, atau yang akan menggantikan nilai yang lama. Ya, seperti itu. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Di sini kita memiliki array cars di mana elemen pertama yaitu Volvo, indeksnya adalah 0, kemudian BMW indeksnya 1, ini 2, ini 3. Nah, pada baris kode berikutnya di sini, elemen ke-0 akan dirubah menjadi Opel. Berarti elemen ke-0 adalah Volvo. Ketika kita tambahkan string Opel, maka array cars dengan indeks 0 akan berubah menjadi Opel. Ketika ditampilkan seperti ini, maka yang tampil atau outputnya adalah Opel. Oke ya, daripada bingung, kita langsung aja praktekkan di dalam project kita. Oke, kita kembali lagi ke project kita. Kita sudah memiliki sebuah variabel array cars. Kemudian di bawahnya kita akan coba untuk menampilkan elemen pada array cars tersebut. Nah, contohnya misalkan saya ingin menampilkan elemen kedua pada array cars tersebut. Berarti kita harus tahu nomor indeksnya. Elemen kedua adalah indeksnya 1 ya. Urutannya adalah 0, 1, 2, 3. Maka berarti kita akan menampilkan elemen kedua. Indeksnya adalah 1. Kita tuliskan di sini pakai standard output seperti biasa, sistem, kemudian out, print ln, diisi dengan cars ya, variabel array-nya, di mana kita akan menampilkan elemen kedua yang indeksnya adalah 1. Oke, jika sudah kita coba run.
Oke, benar ya. Maka hasilnya yang keluar adalah Mazda seperti ini. Oke. Jika sudah, kita akan coba misalkan kita akan tampilkan elemen yang berisi string Ferrari ini. Berarti dia nomor indeksnya adalah 0, 1, 2, 3 ya. Urutan indeksnya adalah 3. Berarti kita tuliskan di sini 3. Maka yang tampil seharusnya adalah Ferrari. Kita coba run. Nah, betul ya, seperti ini. Jadi itulah cara bagaimana kita menampilkan sebuah elemen di dalam array. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kita merubah sebuah elemen dengan data yang berbeda, atau kita mengedit atau mengubah data pada elemen tertentu. Ya, misalkan kita ingin merubah pada elemen kedua. Elemen kedua adalah Mazda, di mana indeksnya adalah 1 ya. Berarti cara merubahnya adalah kita tuliskan dulu nama variabelnya yaitu cars. Kemudian kita tuliskan nomor indeksnya di dalam kurung siku. Kemudian diisi dengan data baru yang akan kita timpakan ke data lama. Yaitu misalkan kita akan ubah Mazda menjadi Opel. Seperti ini. Setelah itu titik koma. Oke, sekarang yang akan kita tampilkan adalah indeks ke 1 ini ya. Karena kita ingin melihat hasilnya benar atau tidak. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita coba run. Nah, betul ya. Sekarang indeks ke 1 atau elemen kedua sudah bukan Mazda lagi karena di sini di baris berikutnya sudah diubah menjadi Opel. Nah, itu cara bagaimana kita mengubah sebuah elemen di dalam array. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kita mengetahui berapa banyak jumlah elemen yang dimiliki oleh sebuah array, yaitu dengan cara kita menggunakan properti length pada Java. Contohnya di sini kita punya string cars, terus kita ingin menghitung jumlah elemennya dengan menggunakan properti length pada Java. Oke ya. Kemudian hal kedua yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kita melakukan perulangan pada array untuk menampilkan semua elemen yang ada pada array. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba langsung ke dalam project kita. Oke, kita kembali lagi ke project kita ya. Oke, untuk proses merubahnya di sini atau kedua ini kita komentar dulu aja ya. Kita komentar aja. Nah, kita akan tuliskan di bawahnya. Sedangkan untuk elemen array-nya kita biarkan aja karena kita masih pakai. Jadi untuk kode sebelumnya kita komentar aja. Oke, selanjutnya kita buat kode baru di sini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kita mengetahui jumlah elemen pada array. Kita bisa menggunakan properti length. Cara menggunakannya adalah misalkan kita ingin tampilkan jumlah elemen pada array cars. Caranya adalah kita menggunakan standar output println system out println. Ya, kita akan hitung jumlah elemen pada variabel array cars dengan menggunakan properti length. Seperti ini. Oke ya, jika berhasil harusnya akan menampilkan angka 4 sesuai dengan jumlah elemen pada array cars, yaitu 1, 2, 3, 4. Jika sudah, kita coba run. Betul ya, menampilkan angka 4. Nah, misalkan kita coba kita tambahkan di sini menjadi ada 5 elemen. Kita tambahkan ada Opel misalkan. Seperti ini. Coba kita run sekarang. Nah, hasilnya sekarang menjadi 5. Ya, jadi properti length ini fungsinya adalah untuk menghitung jumlah elemen yang ada pada sebuah array. Dalam hal ini kita menghitung array cars. Ya, seperti itu. Selanjutnya, yang akan kita bahas berikutnya adalah bagaimana cara kita menampilkan semua elemen yang ada pada array. Untuk kode sebelumnya kita komentar aja, kita blok, kemudian ctrl/, kemudian kita ke bawahnya lagi. Nah, di sini kita akan menampilkan semua
data ya yang ada pada array. Caranya kita bisa menggunakan looping. Ya, kita bisa gunakan looping for misalkan. Ya, kita akan coba for. Ingat-ingat ya, untuk for keywordnya adalah for. Kemudian di dalam kurung ada 3 buah statement. Statement pertama adalah kita akan mendefinisikan sebuah variabel. Ya, misalkan di sini int x sama dengan 0. Kemudian kita menuju ke statement kedua. Kita batasi dengan titik koma. Statement kedua berisi kondisi, di mana kondisi ini akan menentukan berapa kali kita akan melakukan perulangan. Ya, kita akan gunakan variabel x tersebut di mana x kurang dari chars jumlah elemen pada chars ya. Kemudian x plus plus. Jadi statement ketiga adalah increment. Jika sudah, kemudian kita tambahkan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup seperti ini. Kemudian di dalam kurung kurawal tersebut kita tampilkan datanya. Ya, kita gunakan standar output println system out println, di mana di dalamnya kita akan menampilkan chars yang indeksnya adalah x. Oke, seperti ini ya. Jadi x-nya nanti sesuai dengan nilai x pada perulangan for ini. Jika sudah, kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Maka akan tampil semua elemen yang ada pada array tersebut. Misalkan kita tambahkan lagi di sini misalkan ya, yaitu Mercedes seperti ini. Misalkan kita tambahkan Mercedes, kita coba run lagi, hasilnya tetap ditampilkan semua. Jadi seperti itu bagaimana cara kita untuk menampilkan semua elemen yang ada pada sebuah variabel array. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah masih berkaitan dengan bagaimana cara kita menampilkan semua elemen pada array. Tetapi cara yang berikutnya adalah kita menggunakan perulangan for each. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang for each. Jadi saya tidak akan menjelaskan lebih detail, silahkan dilihat untuk contoh dan juga sintaksnya. Hampir sama seperti yang kita pelajari sebelumnya. Kita akan langsung implementasikan aja di dalam contoh project kita. Oke, kita kembali lagi ke project kita sebelumnya. Sekarang untuk kode kita yang sebelumnya kita komentar aja. Caranya kita blok, kemudian ctrl/. Jika udah, kita tuliskan di bawahnya. Nah, untuk variabel array yang sebelumnya kita nggak usah hapus ya, karena kita masih pakai. Sekarang kita akan gunakan cara kedua untuk menampilkan semua elemen pada array dengan menggunakan for each. Ya, keywordnya adalah for. Kemudian di dalam kurungnya sekarang berbeda ya, karena kita menggunakan for each. Yang pertama adalah kita membuat variabel untuk menampungnya. Misalkan di sini kita ganti jadi string. Ya, kenapa string? Karena elemen dari array chars adalah string ya, tipe datanya. Maka kita gunakan string. Nah, di sini kita akan menampungnya pada variabel char seperti ini. Kemudian titik 2, di mana kita akan mengambil dari variabel array chars seperti ini. Selanjutnya kita akan tampilkan masing-masing datanya. Ya, system out println. Kemudian kita tampilkan char seperti ini. Jika sudah, kita coba run. Hasilnya sama persis. Dan kalau kita lihat kodenya, itu lebih simple kita menggunakan for each.
Jadi penggunaan for each itu sebenarnya adalah cara kita untuk mempermudah kita menampilkan elemen-elemen yang ada pada array dibandingkan kita menggunakan perulangan for. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang array multidimensi. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang array satu dimensi, di mana di dalam array tersebut kita hanya memiliki satu buah array. Ya. Nah, sedangkan untuk array multidimensi, secara gampangnya adalah array yang berisi array. Itu disebut dengan array multidimensi. Ya, jadi terjemahannya adalah array yang berisi satu atau lebih array. Jadi bukan data atau bukan sebuah nilai, tapi di dalamnya berisi array lagi. Seperti itu. Jadi lebih gampangnya adalah seperti kalian memiliki sebuah kotak, ya, di mana di dalamnya ada kotak lagi. Bisa satu kotak di dalamnya atau 3 kotak atau bahkan lebih, ya. Jadi di dalam kotak ada kotak lagi. Kalau sebelumnya array biasa itu kan di dalam kotak ada langsung nilainya, misalkan ada bullpen-nya langsung atau ada bukunya langsung. Tetapi kalau di array multidimensi itu di dalam kotak ada kotak lagi, yang dimana di dalam kotak tersebut ada bukunya, misalkan seperti itu. Jadi kita misalkan memiliki satu buah kotak, di mana di dalam kotak tersebut berisi 3 kotak yang masing-masing memiliki 3 buku, misalkan seperti itu. Nah, itu contoh dari array multidimensi. Oke ya. Nah, di sini kita bisa lihat ke contohnya bahwa di sini kita membuat array multidimensi. Ya, perbedaannya adalah kita menambahkan tergantung jumlah dimensinya. Kalau kita memiliki 2 dimensi, ya, jadi di dalam kotak ada kotak lagi, ya, berarti kita punya 2 dimensi di sini. Maka setelah tipe data dari array tersebut kita tambahkan 2 kurung buka kurung tutup siku. Jadi 2 kali. Ya, karena 2 dimensi. Kalau 3 dimensi berarti 3 kurung siku. Seperti itu ya. Nah, kemudian spasi nama variabel array-nya. Jadi masih sama. Kemudian di dalamnya ini kurung kurawalnya kita anggap aja sebagai kotak, di mana di dalam kotak ada 2 buah kotak lagi. Di mana di masing-masing kotaknya, kotak pertama di sini berisi 4 data dan di kotak kedua berisi 3 data. Jadi saya ulang, kita di sini punya satu buah kotak di mana di dalamnya ada 2 buah kotak. Yang kotak pertama berisi 4 data dan kotak kedua berisi 3 data. Ya. Jadi itu contoh dari variabel array multidimensi. Oke, kita langsung implementasikan aja bagaimana cara kita membuat array multidimensi di dalam proyek kita dan bagaimana cara kita menampilkan semua elemen pada array multidimensi tersebut. Oke, kita kembali lagi ke proyek kita sebelumnya. Untuk kode yang sebelumnya kita hapus saja ya, biar nggak bingung. Kita hapus saja, delete. Atau kalau kalian mau komentar juga nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita akan buat dulu array multidimensinya. Ya, misalkan di sini saya mau membuat array dengan tipe string ya. Berarti di sini kendaraan, misalkan seperti ini. Kemudian saya punya ya, di sini misalkan saya punya satu buah kotak. Jadi saya membuat array multidimensi 2 dimensi. Yang pertama kita tambahkan karena 2 dimensi maka kurung sikunya juga harus 2 seperti ini. Kemudian di sini kita punya satu kotak di mana di dalam kotak tersebut kita punya 2 kotak yang dipisahkan dengan koma seperti ini. Jadi ini kotak pertama, ini kotak kedua. Oke, kotak pertama kita akan isi datanya. Yang pertama adalah Opel. Ya, jadi mobil isinya. Kemudian
Misalkan di sini ada Ferrari, kemudian ada Mazda seperti ini. Kemudian selanjutnya ada Mercedes, misalkan seperti ini. Selanjutnya di kotak kedua kita punya Kawasaki, kemudian ada Honda, kemudian ada Suzuki. Seperti ini. Jadi kita punya sebuah array multidimensi yang nama arraynya adalah kendaraan, di mana di dalam array kendaraan tersebut terdapat dua buah array, di mana array pertama berisi 4 elemen dan array kedua berisi 3 elemen. Seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menampilkan satu persatu elemen array yang ada pada array kendaraan ini. Yang pertama, kita identifikasi dulu lokasi dari data yang ingin kita tampilkan. Contohnya, saya ingin menampilkan Kawasaki. Ini ya. Berarti caranya kita harus tahu dulu Kawasaki itu berada di kotak keberapa. Ya. Anggap aja di kotak keberapa ya, atau array keberapa. Berarti di sini kan ada dua array. Berarti array pertama indeksnya 0, array kedua indeksnya 1. Ya, itu dimensi pertama. Kemudian kita definisikan juga dimensi kedua, yaitu dia berlokasi di indeks ke-0 pada array dengan indeks 1. Berarti cara nulisnya adalah seperti ini. Jadi kita tulis dulu standar outputnya, sistem out print ln. Nah, sekarang cara nulisnya adalah kita akan menampilkan sebuah elemen dengan data string yang bertuliskan Kawasaki. Lokasinya adalah berada di dalam array kendaraan ya, yang ada pada array dengan indeks 1, yaitu ini array ke-0, ini array ke-1. Kemudian data tersebut berada di urutan indeks ke-0 karena Kawasaki ya. Berarti di indeks array ke-1 di urutan elemen ke-0, seperti itu. Oke, kita coba jalankan. Betul ya, Kawasaki. Nah, kalau misalkan kita ingin menampilkan Suzuki gimana? Suzuki berada di array dengan indeks ke-1, sama ya. Sedangkan urutan datanya berada di indeks ke-2 Suzuki ya. Kemudian kita jalankan, benar Suzuki. Nah, bagaimana kalau kita ingin menampilkan Mazda? Kita lihat bahwa Mazda berada di array dengan indeks ke-0. Berarti kita tulis 0. Kemudian data tersebut berada di urutan indeks ke-012. Ya, berada di urutan kedua. Kita coba jalankan. Betul, Mazda. Nah, seperti itu bagaimana cara kita menampilkan sebuah elemen di dalam array multidimensi. Ya, semoga bisa dipahami. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah bagaimana cara kita menampilkan semua elemen pada array kendaraan tersebut. Oke, untuk kode ini kita komentar dulu aja. Kita tekan ctrl/. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan array multidimensi ini. Nah, untuk menampilkan array multidimensi ini kita harus menggunakan for di dalam for. Oke, caranya yang pertama kita akan looping dulu
array-nya atau kotaknya dulu. Ya, itu untuk for yang pertama. Jadi kita buat for dalam kurung, ingat ya. Untuk yang pertama misalkan kita buat sebuah variabel int x, di mana x-nya adalah 0, kemudian x kurang dari, nah sekarang kita hitung jumlah array-nya ada berapa, jumlah kotaknya ada berapa. Cara ngitungnya adalah kita gunakan kendaraan, ya kita menggunakan property length ya untuk menghitung panjang array atau jumlah elemen ataupun array di dalam array. Oke, kemudian kita increment x-nya seperti ini. Kemudian di dalam for yang pertama kita buat for yang kedua. For dalam kurung kita buat variabel baru ya, tidak boleh sama ya karena x sudah dipakai, kita pakai variabel lain, kita pakai y misalkan, di mana y sama dengan 0, kemudian y kurang dari kendaraan x ya, kendaraan ke x atau kotak ke x ya, kotak indeks tertentu. Kemudian kita hitung length panjangnya, titik koma, kemudian y plus plus. Oke, kemudian di dalam for kedua kita baru tampilkan datanya ya, system out print ln. Oke, kita akan tampilkan misalkan kendaraan ke x y seperti ini. Oke, jika sudah, coba kita jalankan sekarang. Nah, betul ya, sekarang sudah tampil semua data yang ada pada variabel array ini. Ya, jadi itulah cara kita menampilkan dan membuat variabel array multidimensi. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Jika masih belum bisa dipahami dengan baik, silakan diulang-ulang lagi video ini sampai paham. Dan jika ada pertanyaan terkait video pembahasan kita kali ini, silahkan ditanyakan di dalam kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.